Hadirin shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya di dalam Al-Qur'an di surah Taubah ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, Ashhurul Hurum, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Artinya dari 4 bulan ini Ramadan tidak termasuk. Ramadan tidak termasuk Ashhurul Hurum. Padahal Ashhurul Hurum itu ketika kita beribadah di dalamnya, maka pahalanya berlipat ganda. Ketika kita melakukan dosa, sebaliknya itu dosanya akan lipat ganda. Tapi ternyata Ramadan tidak masuk pada bulan haram. Lalu Ramadan masuk ke mana? Ramadan memang bukan Ashhurul Hurum, yang artinya bulan mulia. Tetapi Ramadan adalah bulan yang teramat mulia. Saking mulianya bulan Ramadan ini, maka Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para salafus soleh tidak pernah melakukan penyambutan secara khusus ketika akan datang bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Itu terbukti dengan doa-doa yang dilantunkan oleh para ulama kita, termasuk doa yang kemudian sebagian mengomentari doa ini adalah hadisnya hadis dhaif. Tetapi ini masih bisa diamalkan karena ini bentuknya doa. Maka ini menunjukkan Ramadan adalah bukan hanya bulan mulia, tapi Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, teramat mulia. Nabi menggambarkan, mensifati Ramadan itu secara global dengan beliau mengatakan syahrun mubarakun. Qad ja'akum syahrun mubarakun. Sungguh akan datang kepada kalian yang namanya bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka kita tahu makna keberkahan itu adalah bertambah, berkembang, bertambah, berkembang, tetap dengan kebaikan yang ada di dalamnya tanpa berkurang sedikit pun. Itu yang maksud dengan berkah, yang tidak disifati bulan-bulan yang lain dengan kalimat ini. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan satu hal terkait dengan Ramadan itu bulan dengan penuh keberkahan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini membakar habis seluruh dosa-dosa kita. Menghabiskan seluruh dosa-dosa kita. Bagi siapa saja yang mengambil kesempatan untuk beribadah secara totalitas di bulan Ramadan, maka Allah habiskan seluruh dosanya. Sesuai dengan makna dari Ramadan itu sendiri. Di mana Ramadan maknanya dari kalimat ar-ramdu atau ar-ramadu, yang artinya adalah syiddatul har. Panas yang sangat. Saking panasnya kemudian terbentuklah menjadi Ramadan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan sighatul mubalaghah. Artinya panasnya bukan sekedar panas, tapi panasnya membakar, menghabiskan apapun yang terkena dengannya. Dan ketika dikaitkan dengan dosa-dosa manusia itu, maka dia menghabiskan seluruh dosanya. Maka bagaimana Nabi SAW bersabda terkait dengan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan? Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dosanya diampuni yang telah lalu.
Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka dosanya diampuni yang telah lalu. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam 10 terakhir dari bulan Ramadan dan dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, dosanya diampuni yang telah lalu. Pengampunan dosa seluruhnya. Maka coba kita bandingkan dari tinjauan dari sisi lafaz dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang terkait dengan pengampunan dosa. Bapak hadirin sekalian, kita disunahkan oleh Nabi kita untuk melaksanakan yang namanya saum sunnah Arafah. Saum sunnah Arafah adalah saum sunnah yang dilakukan di tanggal 9 Zulhijjah, di mana Nabi mengatakan keutamaan dari saum Arafah ini adalah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Begitu juga kita disunahkan untuk melaksanakan saum Asyura, saum di tanggal 10 Muharram. Dan keutamaan dari saum Asyura itu adalah menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini yang diberikan oleh kedua saum ini. Tetapi perhatikan lafaz hadis dari yang saya sampaikan tadi, yang sering kita dengar, bahkan kita sudah hafal mungkin. Nabi mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi tidak menyebut 1 tahun yang lalu. Nabi tidak menyebut 1 tahun yang akan datang. Nabi tidak menyebut 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Tapi Nabi menyebut yang lalu-lalu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, maka dosa yang telah dia lakukan selama hidupnya selama ini, terhitung dari mulai dia balik, katakanlah umur 17 tahun, sampai kita melewati Ramadan ini, kalau ada yang umurnya 50 tahun, maka berarti 33 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau ada yang 40 tahun umurnya, berarti 23 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang sudah mencapai 60 tahun, berarti 43 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk dari keberkahan Ramadan itu sendiri. Ramadan tidak hanya mengakselerasi amal-amal soleh kita, tapi juga Ramadan seperti mengakselerasi ampunan bagi seluruh dosa-dosa kita. Semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak hadirin sekalian, kita sekarang sudah berada di bulan yang dimaksud. Maka jangan sia-siakan bulan ini. Bulan Ramadan itu teramat singkat. Sampai-sampai singkatnya Ramadan itu Allah bahasakan dalam Al-Quran bukan dengan Ramadan itu 1 bulan, tapi Allah bahasakan Ramadan itu dalam Al-Quran dengan ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Kenapa kalimat ini digunakan? Untuk mengesankan sesungguhnya Ramadan itu singkat. Ramadan itu sebentar. Waktu yang penuh dengan keberkahan itu, di mana Allah mengakselerasi seluruh amal-amal kita. Kemudian Allah juga menghapus seluruh dosa-dosa kita.
itu waktunya singkat saja. Sebentar saja. Tidak lama. Tidak lama. Ayyaman ma'dudat. Dan ini bahasa yang sering Allah gunakan untuk menggambarkan tentang kedekatan, tentang singkatnya sebuah waktu. Walaupun kita tahu itu yang dimaksud bulan Ramadan, 1 bulan. Tapi Allah bahasakan dengan beberapa hari. Sama ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr di ayat 18, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan selama ini. Ligod, untuk besok. Untuk besok. Allah bahasakan itu dengan untuk besok. Ini sebagai perbandingan kalimat. Untuk besok. Sementara para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan kalimat besok di ayat ini adalah hari kiamat. Tapi Allah tidak pakai ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah. Kenapa? Kesannya kalau bicara hari kiamat seolah masih jauh. Tapi Allah bahasakan dengan ligod, yang menunjukkan kiamat itu begitu dekat. Hari akhir itu begitu dekat. Maka Nabi mengatakan bahwasanya ana wasaah kahatain. Saya dan hari kiamat hanya berjarak seperti ini. Sangat dekat. Kembali lagi kepada Ramadan tadi. Allah mengingatkan kita. Waktu yang penuh keberkahan ini sangat singkat. Ayyamam ma'dudah. Baru kemarin beberapa hari lalu, hari Sabtu kita mulai puasa. Sekarang sudah masuk hari yang kelima. Tidak terasa. Nanti kita akan masuk pekan yang pertama. Melewati pekan yang pertama, masuk pekan kedua. Kita memasuki 10 hari yang pertama. Setelah itu kita lewati, masuk 10 hari kedua. Singkat sekali. Maka jangan sia-siakan. Seluruh waktu Ramadan itu semuanya penuh keberkahan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kalian. Karena sesungguhnya dalam sahur itu, dalam waktu sahur itu, dalam makan sahur itu, ada keberkahan yang Allah berikan pada kalian. Bayangkan, di waktu sahur, di saat makan sahur saja Allah siapkan keberkahan di dalamnya. Maka seluruh rangkaian waktu-waktu di bulan Ramadan itu isinya keberkahan. Dan di antara bentuk keberkahan, semuanya dalam rangka menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, bagi siapa di antara kita yang merindukan dosa kita diampuni, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lewatkan kesempatan yang singkat ini, yaitu ketika kita berusaha memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jangan lewatkan. Jangankan 1 bulan, jangankan 1 pekan, jangankan 1 hari, jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, 1 detik saja. Jangan sampai ada dosa-dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita agar kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan itu sendiri. Dan Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan agar kita bisa mengisi hari-hari Ramadan kita di tahun ini dengan maksimal sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan. Dan jadilah Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam sepanjang hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.